Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah dimana saya merasakan energi-energi kegalauan dari Sagittarius ya. Jadi saya mau mengambil tema kita kali ini ya, hubungan toksik ya, hubungan cinta toksik dari dirinya. Kira-kira apa ya? Karena saya lihat di sini energinya lagi kurang bagus ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisimu ya, yang mana koneksi kamu dengan orang ini atau dirimu yang terkoneksi dengan dirinya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, hubungan cinta, dimana hubungan yang sangat menyakitkan untuk Sagittarius, atau bahkan di sini saya lihat ada trauma dari Sagittarius karena hubungan ini. Wah, Sagittarius itu termasuk orang kuat loh, tetapi kalau trauma berarti sangat luar biasa tekanannya ya. Kita lihat Sagittarius, apa yang terjadi dengan dirimu atau dirinya. Bahkan mungkin dirinya yang trauma karena dirimu Sagittarius. Kamu juga harus bisa introspeksi diri karena bukan hanya dirimu, energinya bisa terbolak-terbalik ya. Oke. Di sini ada The Hierophant. Wah, di sini kamu perlu ketenangan saat ini. Saya merasakan bahwa kamu tuh kayak macam lagi stres, pusing, mumet ya, mendapatkan pasangan yang gak becus, mendapatkan pasangan yang tukang iri, tukang ngeluh ya, atau bahkan yang tukang selingkuh, mempermainkan perasaanmu. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Dikarenakan dia selalu tuh membuatmu tidak nyaman, tidak happy, selalu menakut-nakutimu, selalu menjebakmu, dan selalu menyalahkanmu. Wah, ini sangat luar biasa energi tekanan dari kamu Sagittarius yang saya rasakan ya, entah di dirinya, entah di dirimu, tetapi memang di sini ada beberapa orang yang toksik ya, bahkan mungkin ke NPD ya, dimana ada gangguan kejiwaan atau gangguan mental ya, dimana selalu membuatmu tidak nyaman, membuatmu tidak merasa menjadi seseorang yang berarti, sehingga kamu mencari kedamaian, ingin mencari ketenangan, baik ketenangan batin, fisik, dan jiwa ya, dimana kamu ingin saya lepas semuanya, saya ingin seperti dulu lagi, membangun kehidupan saya yang berarti, dimana saya dihargai, dihormati, dan dicintai. Wah, kita lihat berikutnya ada King of Swords, dimana kamu belajar dari pengalaman ya, pengalaman itu sangat berharga buatmu, yang mana kamu merasa bahwa apa yang Tuhan ataupun semesta berikan kepada aku saat ini adalah pelajaran yang sangat berarti, dimana baik dan buruknya tetap saya harus syukuri ya, karena semua itu baik. Ada pelajaran-pelajaran yang saya ambil. Jadi Sagittarius, kamu tuh ibaratkan lapang dada untuk menerima semuanya ya, menerima semua yang terjadi pada dirimu, entah penghakiman dari orang lain, entah fitnah dari dirinya, entah apapun, bahkan mungkin kan kondisinya dalam hal
materi. Kamu hilang semua, entah tabunganmu, uangmu, harga dirimu bahkan yang tadi saya bilang ya. Dan mungkin kalau dibilang kamu sudah mulai dari nol lagi sekarang Sagittarius. Yang mana ada yang memanfaatkanmu pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia merasa bahwa kamu sudah tidak layak untuk bersamanya. Ya, sehingga itu yang kamu pelajari bahwa oh ternyata nih pada saat saya jaya banyak orang-orang yang kamuflase, hanya baik di depan, padahal sebenarnya toksik, busuk hatinya gitu. Dan pada saat kamu di bawah, kamu tahu bahwa oh ternyata ini lawan, ini kawan gitu. Karena ya step by step orang-orang yang mungkin dulu dekat kepada kamu yang hanya mau mengambil keuntungan dari dirimu, pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa mereka pergi. Ya, dan kamu tahu bahwa yang bertahan bersamamu itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai cinta sejati untuk dirimu, orang-orang yang tidak mempunyai drama, orang-orang yang tulus, dan kamu mengambil itu, pelajaran dari itu. Jadi hubungan toksik itu membuat kamu itu kayak macam merasa bahwa saya nih kok kayak macam dulu saya ayam jago tuh, karena saya bicara ayam karena ayam berkokok ya. Itu berarti sudah pagi dia bersuka cita, kamu juga harus bersuka cita. Dimana dulu kamu tuh ayam jago ya, ayam petarung lah bahasanya gitu. Tetapi pada saat bertemu dia dan masuk dalam link itu bersamanya ya, kamu jadi ayam sakit. Ayam yang sudah gak bisa berdiri, mangut-mangut aja. Kalau tahu ayam sakit ya, ayam sakit itu udah gak bisa ya. Walaupun mungkin fisik di luarnya tuh baik-baik saja ya, tetapi dia loyo ya. Kita lihat coba ayam tuh ya, kalau ayam sakit itu kan kayak macam ya berdiri gak bisa, malas, atau bahkan insecure, gak pede. Kenapa? Karena ada yang tadi saya bilang di sini, ditakut-takuti, serasa kamu itu tidak berharga, padahal kamu tuh bisa up ya. Tetapi orang toksik ini membuat dirimu itu seolah-olah kamu itu gak punya apa-apa gitu. Dia yang bisa dan dia yang mampu membahagiakan kamu, seolah-olah itu kamu itu siapa, saya gak butuh kamu. Sehingga kamu merasa bahwa kok saya sampai segitunya ya, sampai saya dihina seperti gitu ya. Ataupun mungkin kenapa dia orang baik kok, kenapa bisa ya dia memperlakukan saya seperti segitunya. Apakah saya melakukan hal kesalahan yang betul-betul fatal sampai kamu menyalahkan dirimu sendiri saat itu. Makanya saya bilang kamu banyak pembelajaran. Tuh di sini ada King of Sword, Knight of Sword, di mana Knight of Wands. Maaf ya. Di sini dia memandangimu dari jauh ya. Mungkin sekarang kondisinya kamu sudah berpisah ya. Maaf agak berisik. Dia melihatmu, wah Sagittarius ini udah kece nih, wah udah bisa dimanfaatkan lagi, udah bangkit nih ya. Tetapi sayang, Sagittarius itu sudah tahu kamuflase saya, dia sudah tahu topeng saya. Apakah masih saya bisa masuk dalam hidupnya untuk memanfaatkannya lagi? Ini ada yang ingin kembali padamu, Sagittarius. Ya, dia melihat kamu dari jauh loh, wah dia sudah gagah nih. Ya, kamu tuh kayak seekor naga yang gagah perkasa di luar sana, sedangkan dia cuma pakai sapu, terbang dengan apa adanya, bantuan orang. Dia berdiri karena bantuan orang, sedangkan kamu itu bisa tegap karena dirimu. Kamu bangkit dari keterpurukanmu, dari penjudge, dari penghakiman ya, dari orang lain, dari dirinya, dari keluarga, dari sahabat, lingkungan kerja. Karena dia mengkamuflase di mana dirinya korban. Ya, dulu. Tapi seiring waktu orang tahu bahwa oh ternyata yang salah siapa, yang benar siapa, ataupun bahkan mungkin orang-orang juga nggak mau tahu urusan kalian gitu ya. Jadi dia tahu bahwa saya gagal gitu, saya gagal untuk bisa menghancurkan Sagittarius. Ini ada yang ingin menghancurkanmu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kamu sudah tahu rahasianya, modus dia gitu. Dia marah, kenapa saya nggak berhasil gitu mendapatkan apa yang saya inginkan dari Sagittarius? Kenapa Sagittarius tidak bisa saya setting gitu? Ya, jadi dia marah pada dirinya dan ingin membalas pada dirimu atas kegagalannya. Karena apa? Dia malu, sudah ketahuan. Apalagi di sini saya lihat ada pasangan.
Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan di sini, ya. Entah pasangan ataupun sahabat, karena ada juga sahabat toksik yang mau menjebakmu, ya, untuk mendapatkan ini itu, tetapi dengan cara yang sikut menyikut, cara curang, ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ataupun bahkan mungkin kamu Sagitarius yang sikut menyikut menjadi toksik buat orang lain, ya. Jadi di sini tuh bukan hanya saya bilang Sagitarius, no. Tetapi terkadang juga kita nggak merasa bahwa diri kita sudah pernah menyakiti orang loh, ya. Jadi terkadang contoh ya, kalau kita berpikir positif ya, bahwa oh ternyata saya tersakiti karena mungkin dulu pernah saya menyakiti orang. Dan itu kamu harus belajar supaya kamu bisa mendapatkan karma baik di hari mendatang. Ataupun mungkin kondisinya kamu harus berpikir bahwa wah ternyata saya punya hutang karma sudah dibayar dengan penderitaanku saat ini. Jangan berpikir aduh Tuhan kenapa saya dibeginikan, kenapa saya sambil nangis-nangis. Tapi memang itu dulu Sagitarius, sekarang saya lihat kamu lebih up ya. Kamu sudah lebih pintar. Ya, dulu kamu tuh pintar secara logika. Sekarang kamu lebih pintar secara hati dan logika. Jadi ibaratkan bijaksana ya. Nah itu jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini ya Sagitarius, dia kagum pada dirimu, tetapi secara tidak langsung ya dia marah. Kenapa? Karena seakan-akan kamu kok bisa gitu lebih up lagi dari dirinya, kok kamu sekarang sudah jadi orang hebat, kenapa kok saya mau hancurkan kamu gak bisa gitu ya. Dia marah, dia memperhatikanmu dari jauh ya, entah dari sosial mediamu ataupun memata-mataimu, seolah-olah tidak melihatmu, padahal dia lagi memperhatikanmu, entah di sosial media, entah dimanapun. Di sini ada triparty, the sun, di mana dia merasa bahwa dulu saya sudah menyakitimu Sagitarius, tapi kok kamu nggak sakit-sakit ya. Mungkin dia pernah meninggalkanmu dan berpaling kepada orang lain, tetapi kamu kok sekarang bahagia, walaupun mungkin kondisinya kamu diduakan, ya. Karena saya lihat di sini ada hubungan triparty di mana ada penyelewengan ataupun ya pengkhianatan. Di mana dia merasa bahwa saya sudah menerbain api untuk membuatmu sakit hati, supaya kamu tuh pergi lepas dari saya, supaya kamu itu membenciku, supaya kamu masuk perangkapku. Dalam artian kamu berkoar-koar di sosial media supaya seolah-olah masyarakat ataupun publik melihat bahwa dirinya korban tersolimi oleh dirimu. Ternyata kamu tuh diam aja, biasa aja, nggak koar-koar. Kok kamu tenang walaupun dizolimi, walaupun dikhianati? Kenapa Sagitarius? Apakah kamu memang suka dibegitukan? Apakah kamu sudah gak punya hati? Ataukah memang kamu sudah gak cinta saya? Kalau Sagitarius tuh orangnya ya udah, kalau memang kamu cinta saya cinta saja, kalau enggak ya enggak, sudah biasa aja, nggak usah terlalu baper. Dia yang baper, dia yang memancing supaya kamu baper. Ujung-ujungnya dia yang stres ya, karena melihat bahwa kamu tuh bisa mengontrol emosi kamu. Walaupun mungkin kondisinya Sagitarius juga sakit hati, menangis, tapi bisa mengontrol emosinya untuk tidak berkuar-kuar di sosial media. Sedangkan dia yang berkuar-kuar dan akhirnya orang menilai dia salah. Wah ini orang nih ternyata begini ya, dimana dia ingin memancingmu kan, tapi ternyata kamu tidak bisa terpancing. Artinya kamu tuh tahu kelemahan-kelemahan dia gitu. Dan akhirnya orang-orang sekarang tahu bahwa siapa yang salah, siapa yang benar, tanpa kamu mencari pembelaan dan pembenaran. Ya, saya ini benar loh, saya ini nggak usah. Biar publik yang menilai. Dan memang saya lihat publik menilai kamu baik. Dia terintimidasi loh dengan kelakuannya sendiri. Dan saya lihat di sini ya, dia merasa bahwa Sagitarius kamu tuh kok sekarang itu lebih jaya gitu, saya yang kerja, kamu yang dapat duitnya ya. Ini contoh ya, dia sudah bukan menghambur-hamburkan uang sih, maksudnya kondisinya contoh kalau pasangan nih ya, saya ambil contoh pasangan sudah nikah. Sagitarius ini posisinya di seorang ibu yang mempunyai anak gitu. Terus ya nggak bisa kerja, apalagi kalau dibilang kondisinya baru anaknya baru lahir ya, kondisinya terus mungkin corona ataupun mungkin kondisinya juga lagi tidak
memungkinkan untuk bisa bekerja. Tetapi kamu kok bisa dapat duit banyak lebih dari saya gitu. Sedangkan orang toksik ini adalah pasanganmu yang mana tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi ya. Padahal dia warawiri mencari pekerjaan, ataupun mungkin kondisinya sudah ada punya pekerjaan tapi uangnya habis terus, nggak ada punya tabungan. Tapi dia lihat kamu kok bisa bangkit gitu. Di rumah aja bisa berpenghasilan, ini contoh ya. Ataupun lain, kamu bisa mencari sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena dia merasa bahwa kamu sekarang nih kamu yang banyak duit. Saya yang kerja sana sini, duitku cuma begini-begini aja. Sedangkan kamu di rumah aja santai-santai jaga anak, kok bisa menghasilkan duit juga. Dan bahkan duitnya itu bisa dipakai untuk diri sendiri gitu. Ibaratkan ya kamu nggak keluar ongkos taksi, nggak keluar ongkos baju dan macam-macam. Ini contoh ya. Di sini mana kamu bekerja ya, kamu menuai, kamu kayak ibaratkan mencari, mengambil anggur ya. Sedangkan Sagittarius ini walaupun kelihatan kecil ya, tapi dia mengambil koin loh, emas. Ya, mungkin dia merasa, oh saya ini hebat, saya ini besar. Ya, tetapi saya cuma dapat buah. Buahnya itu bisa busuk lagi 2 hari 3 hari kalau saya sudah ambil panen busuk. Ya habis, maksudnya uang yang dia dapatkan, berkat yang dia dapatkan ya hilang lagi gitu. Sedangkan kamu nih abadi, bahkan investasi, dalam artian ya contohnya kamu dililit hutang, akhirnya hutang kamu bisa lunas walaupun kamu tidak kerja dimanapun, kamu kerja di dalam rumah aja gitu. Entah kamu kerja apa gitu, mungkin kamu jadi reseller, mungkin kamu jadi konten kreator, mungkin kamu jadi jualan online ataupun apapun ya. Dia merasa wah terancam sekali ya, dia merasa bahwa kamu itu bisa loh, penuh dengan keberkatan loh ya. Saya ini kerja di luar rumah ya, menanam, habis itu menuai ya, tapi menuai buah. Kamu nih menuai koin emas loh. Kamu memilih koin emas dibandingkan ada buah-buah ya, tapi kok kamu lebih up ya. Bahkan dekat dengan dirimu. Sehingga dia merasa iri. Ini ada orang yang iri padamu ya Sagittarius. Dia sangat iri. Dia tambah iri. Kenapa? Karena kamu itu bisa lebih dari dirinya. Ibaratkan kamu tuh pawang dirinya gitu. Kamu tahu kelemahan dia. Ya, di sini ada strike ya, dimana kamu tahu bahwa oh ini loh kelemahan orang si toksik itu, orang narsistik ini ya. Ada beberapa yang terkoneksi dengan narsistik. Bahkan mungkin saya lihat 50% dari energi-energi yang saya rasakan ini terkoneksi dengan orang narsistik ya. Narcissistic personality disorder ya, bukan narsis foto-foto, no ya. Kalau narsis foto-foto atau alay-alay ya itu beda. Ini bicara gangguan kepribadian ya, yang mana dia mau merasa up padahal dia menghancurkan orang lain untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Sedangkan kamu santai-santai baik bisa mendapatkan yang lebih. Dia banyak belajar juga dari dirimu, tetapi terkadang dia dia banyak belajar tetapi gimana, kayak macam dia tidak bisa menggapaimu gitu. Karena kamu ibaratkan kamu pawang, ini kan ibaratkan singa ya, tetapi kamu bisa menaklukkan dia, mengalahkan dia secara tidak langsung ya. Bukan mengalahkan langsung kalah telak, no, tetapi secara mental. Walaupun mungkin kamu sudah berpisah, kamu sudah jauh. Ini pun dalam pekerjaan juga ada, saya lihat di situ sikut menyikut ya. Tetapi kamu bisa lebih mengambil hati, walaupun kamu diam, mengambil hati pimpinan dan rekan-rekan kerja untuk bisa pro dengan kamu. Karena saya lihat di sini lingkungan kerja juga banyak yang iri ya atas keberhasilan kamu Sagittarius. Seven of Swords, dimana dia membawa luka hati, penyesalan, air mata, tangisan ya. Ibaratkan aduh saya sudah menyanyiakan supply saya nih, saya sudah menyanyiakan Sagittarius yang mana dulu saya pikir dia udah hancur sehancur-hancurnya, tetapi sekarang up. Kenapa ya saya goblok sekali gitu. Kenapa ya saya tidak bisa tahan dulu, rem dulu, habis itu baru saya hancurkan lagi dia. Tetapi itu yang dia inginkan, makanya dia balik ke kamu. Ada beberapa yang ingin datang ke kamu karena dia sudah melihat kamu sudah menjadi orang yang lebih baik lagi, dimana dengan kepura-puraannya. Tetapi ya itu, ibaratkan kamu udah tahu ya kelakuan dia, bahwa dia tuh mempunyai sifat yang tidak baik, sehingga dia pergi membawa sakit hati, luka hati. Mungkin dalam artian dia pernah menelponmu atau komen-komen, kamu ya respon tapi nggak terlalu mau digubris, ataupun mungkin cari-cari perhatian, cari-cari muka ataupun apapun ya. Saya lihat di sini nggak
Kamu lebih pintar, lebih ingin mencintai diri sendiri, Sagittarius. Bagus ya. Memang harus seperti gitu. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwa, itu kita harus bisa mencintai diri kita dulu. Bagaimana kita mau mencintai orang baru diri kita nggak terabaikan? No. Ya, jadi harus bisa mencintai diri sendiri tuh. Ya. Seven of Cups. Ya. Harus bisa tahu bahwa prioritas saya mana. Halah, diriku adalah cinta untuk diri sendiri. Walaupun mungkin kondisinya Sagittarius sekarang lebih fokus pada kerjaan, karir, keuangan, anak, cita-cita. Ya, saya lihat di sini kamu akan jauh lebih baik untuk memilih, untuk bisa mencintai diri sendiri, dan akhirnya ujung-ujungnya semua berkat itu datang padamu. Kenapa? Karena kamu happy. Dulu itu kan kamu merasa terkucilkan, merasa tidak nyaman, merasa tertekan. Kenapa? Karena kamu tidak happy. Kamu mengabaikan dirimu, sehingga itu pun jauh. Berkat-berkat pun jauh. Ini kita bicara energi. Selama kamu tidak happy, selama kamu tidak berbahagia karena tekanan dari orang-orang di sekelilingmu, orang-orang toksik, ya, akhirnya kamu mengabaikan dirimu, dan akhirnya kebanyakan itu membuatmu tidak nyaman, dan pekerjaan pun amburadul. Rezeki, kesehatan pun sama, amburadul, sakit-sakitan. Kecemasan, ketakutan ada dalam dirimu. Tetapi sekarang saya lihat kamu lebih mencintai diri sendiri, sehingga banyak pilihan-pilihan yang kamu inginkan itu step by step bisa terwujud dengan usaha, kerja keras, dan vibrasi, dimana kamu ingin mendapatkan itu dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang betul-betul sportif, ya. Dan saya lihat di sini kamu sudah lebih menjauhi orang-orang yang tidak sevibrasi, lebih ingin sendiri, produktif, dan lebih lebih santai aja. Saya lihat di sini, nggak ngoyo-ngoyo kayak dulu ya, ngoyo-ngoyo kerja harus begini harus begitu. No, kalau memang belum rezeki ya belum. Kalau rezeki ya rezeki, lebih banyak bersyukur. Jadi energi kesyukuran banyak saat ini di dirimu, Sagittarius. Jadi step by step yang tadi saya bilang, keinginan-keinginan yang ingin kamu wujudkan step by step datang, dan itu yang membuat dia tambah marah. Ya. Jadi hubungan cinta toksik ya, dari seorang yang memang tidak baik, dan bahkan ada orang NPD ini di sini. Saya lihat dia marah karena kesuksesanmu, dia marah karena kamu bisa bangkit dari keterpurukan, dan dia marah juga pada diri sendiri. Kenapa ya? Saya begitu bodoh, tidak bisa tahan-tahan untuk bisa mengkamuflase lagi, dan kenapa ya saya tidak bisa membuat kamu itu terjebak dalam jeratanku lagi. Nah itu ya. Jadi dia lebih memilih pergi, menghindarimu, menghindari tanggung jawab dan lain-lain untuk biar dia kalau dibilang hilang tanggung jawab gitu. Kayak macam seakan-akan ya sudah, kita udah berpisah, ya sudah, stop aja. Padahal sebenarnya dia tidak mau tanggung jawab, dalam artian tidak mau punya beban. Nah, contoh kalau kamu punya anak, dia nggak tanggung jawab, seakan-akan kita pisah aja, cerai aja, sudah, nanti anak-anak kamu yang ngurus. Tapi seakan-akan itu tetap anak saya ya, tapi kamu yang urus. Nah itu. Jadi kalau kita bicara orang yang kayak begini ya, karena energinya saya merasakan di sini tekanan yang sangat luar biasa, walaupun mungkin kamu sudah up ya sekarang, Sagittarius. Tetapi saya merasakan bahwa kamu itu masih ada tekanan batin dari dirinya yang mungkin ya masih ingat-ingat dirinya, perlakuan dia di masa lalu. Anggap itu pelajaran, Sagittarius, nggak usah dibawa dalam hati. Ya, biarkan aja, itu sampah-sampah. Dia nggak menganggapmu sampah kok, kamu mau menganggap dia berlian. No. Ya, biar aja sampah dengan sampah. Dia menganggapmu sampah, kamu juga menganggapnya sampah. Tetapi kita memberikan pemaafan. Maksudnya dalam artian gini, kita menganggap dia tuh berarti dia nggak ada gitu, bukan sampah. Maksudnya jangan dipikir sampah yang gimana ya, mungkin bahasanya harus diperhalus. Tapi memang seperti gitu, karena dalam tanda kutip ya, dia melihat kamu tuh seperti gitu ya, orang yang tidak berharga ya. Sampah itu kan kayak macam sudah nggak dipakai kan. Ini contohnya, tapi bukan berarti saya bilang mengajarkan kamu untuk membenci dia. No, memberikan pemaafan, tetapi ingat, kita jangan dekat-dekat lagi, karena orang yang begitu itu akan menghancurkan mental kita. Ini secara psikologis, karena dari tarot aja udah bilang begitu. Saya ke psikologis lagi, disambungkan ke psikologis supaya kamu lahir batin up gitu. Ya. Dimana semesta sudah memberikan wejangan untukmu, kamu harus terapkan dalam sisi logikamu. Oh, betul tidak apa yang dikatakan Kak Ica?
Karena kita bicara orang yang tidak menghargai kita, itu sama saja membuat mental kita itu down. Kita merasa tidak berarti, merasa tidak berharga, dan akhirnya serasa hidup kita ini sia-sia di dunia ini. Padahal sebenarnya kamu tuh sangat berharga. Ingat, kamu dilahirkan ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang narsistik atau orang-orang yang tidak memperdulikan akan dirimu, dia akan melihat dari sisi kekuranganmu saja. Jadi kamu serasa tidak berarti. Padahal di satu sisi kamu punya kelebihan. Nah itu, jadi Sagitarius, kamu jangan terlalu fokus pada yang aduh kenapa saya begini, no, kamu punya kelebihan. Jangan lihat dari sisi orang lain, karena orang lain ya punya kelebihan sendiri, kamu punya pun kelebihan sendiri. Jadi kembangkanlah kelebihanmu, jangan berpatokan pada orang lain. Ingat Sagitarius, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ini mau menghancurkanmu ya, tetapi mentalmu lah yang sekarang harus diuji. Apakah kamu memang mau tetap terjerat dalam lingkaran setan dari hasutan-hasutan mereka, ataukah kamu berdiri sendiri dengan caramu ya? Karena ingat, yang bisa menolongmu hanya semesta, bukan siapapun ya. Kak Ica, orang tuaku menolongku, pimpinanku atau pasanganku yang menolongku nanti, itu kaki tangan semesta dititipkan. Jadi kalau kamu berharap pasanganmu, orang tuamu menolongmu, no ya, jangan berharap mereka, tapi berharap pada semesta untuk diberikan pertolongan dari manapun, entah dari orang tuamu, entah dari sini, situ, sana. Ya, karena itu titipan atau pertolongan itu semua datang dari Tuhan lewat perantara mereka. Jadi kalau kamu berharap pasanganku harus membahagiakanku, jangan harap. Kamu yang harus bisa membahagiakan dirimu sendiri dulu. Sehingga kamu tidak terlalu peduli kalau dia mau membahagiakan kamu atau tidak. Jadi harus waras. Jangan berpikir bahwa saya harus bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain, yang memberikan. No, kamu harus mencari sendiri. Kamu yang harus bisa kreatif. Kamu harus bisa mandiri. Apalagi kita bicara cinta yang sangat sensitif. Seperti gitu ya Sagitarius. Jadi hubungan toksik ya, cinta yang toksik agak sedikit membuat hatimu bagaimana begitu ya. Tetapi ingat, masih ada orang yang lebih mencintaimu. Kita harus bisa di circle orang-orang yang mencintai kita, menginginkan kita, bukan dengan orang circle yang hanya menghasut, memanfaatkan, dan mengibuli kita. Ya, ini banyak di kamu yang kondisinya bergaul dengan orang toksik. Kamu sudah tahu orang itu tidak baik, tapi masih di situ. Berarti yang bobroknya siapa? Kamu. Kenapa? Kamu mengizinkan mereka menjudge-mu, mengizinkan mereka menyakitimu. Kenapa? Kamu masih di circle itu. Kamu harus menghindar. Makanya tadi saya bilang, kamu harus bisa berani untuk mengambil keputusan, berani untuk mengambil resiko, berani bertanggung jawab. Karena tidak ada yang bisa menolongmu selain semesta. Kamu berharap dia yang menolongmu, jadi kamu di circle itu terus. Padahal dia toksik. Kamu tidak tahu bahwa kamu menyimpan duri dalam daging, di mana tidak kelihatan tapi sangat sakitnya luar biasa. Dan itu menghambat rezekimu, menghambat kesehatanmu, menghambat mentalmu, menghambat semua-semuanya. Ya. Jadi harus bisa lebih waras antara hati dan logikamu. Ya, kalau hatimu sudah tahu, logikamu bilang biasa kok begini, tapi hatimu nggak nyaman, berarti pikiran alam bawah sadarmu menolak secara tidak langsung. Karena kita bicara kita tidak nyaman, itu berarti kita punya jiwa terancam loh, secara tidak langsung. Kamu yang harus bisa mengambil keputusan. Bukan tunggu dia berubah, no. Dia berubah kalau dia mau berubah. Kamu mau berubah, mau bikin dia berubah gak bisa. Harus dirinya yang berubah. Kalau dia mau pasti berubah. Tapi kalau dirinya tidak mau, ya kamu bicara sampai bagaimanapun gak bisa. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang saya harus buat dia berubah. Saya tunggu dulu, saya harus sabar supaya tunggu mujizat Tuhan berubah. Ya gak apa-apa kalau mental kamu mau menanti, gak jadi masalah selama itu tidak menyakitimu. Karena ada beberapa orang yang mentalnya juga beda-beda. Ada beberapa yang gak apa-apa saya diduakan, gak apa-apa, ya biasa aja, itu gak jadi masalah karena mentalnya udah bagus, dia happy karena dia mencintai diri sendiri. Tapi kan ada yang beberapa yang mentalnya down. Ini kita bicara mental. Kalau sedih berkepanjangan baru kamu mau menunggu dia, baru kamu bersedih terus, itu sangat-sangat membuat hidupmu itu sangat terpuruk. Makanya saya bilang hidup di dunia ini harus berbahagia. Entah dia mau duakan kamu berbahagia, ya sudah gak apa-apa. Dia mau apakan kamu baru kamu bahagia, ya gak apa-apa. Bersamanya dia gak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Kalau kamu bertahan, kamu bahagia, bertahan, gak apa-apa. Tetapi kalau kamu mau bertahan baru kamu sedih terus, wah percuma, ngapain? Itu berarti membuat hidupmu menderita.
Jadi harus bisa tahu ya, karena beda-beda, mental orang itu beda-beda. Jangan bilang karena firman bicara begini ini. Ya oke, kita bicara firman, siapa sih yang tidak menginginkan berpisah? Ini contoh kalau kita mengambil keputusan berpisah ya. Saya tidak menyuruh kamu berpisah. Ini bicara secara psikologi mental kita. Ya. Urusan mau berpisah itu urusan kalian, pribadi masing-masing ya. Ini saya cuma memberikan arahan saja. Jadi kalau kamu sudah di lingkungan toksik, kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu, entah tetap bertahan entah tidak, keputusannya dari dirimu. Kalau kamu tahu bertahan karena saya mampu di situ, oke, nggak jadi masalah karena saya happy. Tapi kalau kamu tahu bahwa saya tidak mampu di situ, saya harus keluar karena saya tertekan, ya kamu harus keluar. Karena dan itu jalan satu-satunya, jalan terakhir. Bukan jalan yang karena biasa aja. Ini ada yang beberapa yang saya bilang ya, kenapa kamu karena saya takut nanti masuk neraka. Neraka dan surganya kamu ciptakan sendiri di dunia kok, ya. Neraka dan surga itu ada di dunia ini saat ini. Berarti kamu membiarkan dirimu masuk neraka. Kenapa? Karena kamu tidak bahagia. Intinya seperti gitu. Kalau kita bicara spiritual ya, surga dan neraka itu di dunia ini, yang mana kamu lagi jalani saat ini. Terlepas dari nanti kita mau diangkat semua ke surga. Kenapa? Karena kita sudah membayar semuanya di dunia ini. Makanya ada hukum karma. Ada hukum tabur tua, yang mana semua yang kamu lakukan di dunia ini akan kamu jalani juga di kehidupan di dunia ini. Entah saat ini atau kehidupan berikutnya. Karena ada reinkarnasi. Ya. Jadi kalau kamu menabur kebaikan, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan. Karma baik. Begitupun sebaliknya. Bahkan mungkin akan diturunkan kalau kamu tidak membayarnya. Diturunkan kemana? Karma. Makanya kita kenal ada karma leluhur, di mana kamu mendapatkan karma-karma atau dosa-dosa yang entah kakek nenek buyut kamu yang bikin, tapi kamu yang dapat karena diturunkan. Nah itu. Jadi hati-hati dengan sikap kita. Taburlah kebaikan. Supaya apa? Kamu menciptakan surga untuk dirimu saat ini, di dunia ini. Ya, oke, itu ya yang mungkin saya bisa readingkan untukmu ya. Karena kita bicara toksik, berarti kamu harus diberikan wawasan secara luas tentang self love ya, mencintai diri sendiri, dan juga dengan kalau dibilang secara penguatan secara mental ya. Jadi karena kita bicara kalau toksik ini kan kejiwaan ya, kita tuh rasa biasa aja padahal jiwa kita terancam. Nah itu hati-hati. Karena kalau kita bicara hati kita, jiwa kita itu semua pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu penyakit, pintu kesehatan semua ada di situ. Ya. Jadi hati-hati kita bermain. Bermain jangan terlalu pakai logika. Kalau seandainya maksudnya gini, kita jangan juga terlalu mengandalkan logika ataupun terlalu berlebihan mengandalkan hati kita. Dimana kalau kita terlalu mengandalkan hati kita, ya, wah saya takut ini, saya takut ini, saya takut ini. Kita dipermainkan, kita ditakut-takuti, kita dibodohi. Ya, tetapi kalau kita lebih dominan pada pola pikir kita, akal pikiran kita, berarti kita sombong, songong. Kita nggak takut, kita angkuh. Makanya harus netral. Dimana kita harus bisa mengedepankan hati kita, kita pun juga harus bisa mengedepankan logika kita, harus seimbang. Jangan ada yang berat sebelah. Karena yang berat, yang berlebihan itu tidak baik, dan berkekurangan juga itu tidak baik. Harus seimbang. Kenapa? Karena di firman aja kita mempunyai iman, kita beriman, tapi kita harus berhikmat. Terkadang kita tuh mengandalkan beriman aja. Tapi padahal kamu tidak lihat pakai logika kita. Semesta sudah berikan kita akal pikiran untuk dipakai. Dan itu semuanya ada. Mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Tapi terkadang itu kita salah gunakan, salah artikan. Nah itu ya, tapi itu urusan lain lagi ya, karena itu sudah bicara ke tingkat spiritual. Kalau kalian mau belajar spiritual sama saya bisa ya, silahkan hubungi di WA, ataupun mungkin mau mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ataupun mau bertanya tentang spiritual ya, bisa ambil paket di situ. Nanti saya bimbing. Ya bisa nanti kita komunikasi lewat WA ya, ada nomor saya di deskripsi, bisa kalian menghubungi saya. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Tetap kuat, tetap semangat. Dan untuk koneksi di sini saya sudah mengambil energi dari kalian, dari zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Libra,
ada Taurus, Capricorn, ada Virgo, ada Pisces, Cancer, Scorpio, dan Libra. Wah, Libra double nih, energinya up ya. Yang double itu energinya up. Oke, saya tarik energi lagi dari inisial. Ada huruf B, ada huruf G, ada Y, U, C, R, T, K, P, M, W, L, J, F, A, V, C, dan D ya. Oke, jadi dari dua kategori inisial dan zodiak, di mana zodiak ada Libra, Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, dan Libra. Dari inisial ada B, G, Y, U, C, R, T, K, P, M, W, L, J, F, A, V, C, dan D ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Tetap semangat ya, berikan yang terbaik untuk dirimu dulu ya, baru berikan yang terbaik untuk orang lain ya. Selalu taburkan kebaikan, karena ingat, kamu akan bisa mendapatkan kebaikan di hari esok. Jangan pernah berpikiran negatif pada siapapun, terutama dirimu. Ingat, dirimu sangat berarti ya, dan berharga. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.